Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Sandrina Nurul Ihsan dengan NIM 22042156. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Berikut penjelasan mengenai materi dari 7 sampai 12, pertemuan 3 sampai 5. Materi ketujuh yaitu adalah utility software. Nah, apa yang dimaksud dengan utility software ini? Utility software adalah sistem software yang membantu fungsi dari sistem komputer atau yang disebut dengan hardware, sistem operasi atau software agar dapat berjalan dengan benar dan lancar. Selain itu, utility software juga membantu sistem operasi dalam mengelola, mengatur, memelihara, menganalisa, dan mengoptimalkan fungsi dari sistem sebuah komputer. Satu jenis utility software adalah sebuah utilitas atau tools, atau yang biasa kita sebut dengan alat. Nah, kemudian materi yang ke-8 adalah sistem pendukung manajemen, atau bisa disingkat MISS. Nah, apa pula yang dimaksud dengan sistem pendukung manajemen atau MSS ini? MSS atau yang kepanjangannya adalah Management Support System adalah sistem yang digunakan dalam manajemen untuk membantu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien. MSS adalah bagian dari sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa komponen seperti database, sistem informasi, analisis model, dan antarmuka pengguna. MSS sangat penting dalam pengambilan keputusan manajemen karena dapat membantu manajer memahami masalah yang dihadapi dan memberikan solusi yang terbaik. Dengan adanya MSS, manajer dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan efektif sehingga membantu meningkatkan kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, kita lanjut dengan materi yang ke-9 yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS. Nah, apa pula yang dimaksud dengan sistem pengolahan transaksi ini atau TPS? Nah, TPS atau sistem pemrosesan atau pengolahan transaksi adalah sistem pemrosesan informasi untuk transaksi bisnis, mulai dari pengumpulan, modifikasi, dan pengambilan semua data transaksi. Selain dikenal dengan nama Transaction Processing System atau TPS, sistem pemrosesan transaksi sering disebut pula sebagai pemrosesan real time. Sistem ini umum dipakai dalam kegiatan bisnis untuk mencatat transaksi rutin harian. Misalnya saja, memproses pembayaran gaji karyawan, pembelian, atau transaksi dengan pelanggan hingga menghasilkan invoice. Nah, cara kerja sistem pemrosesan transaksi adalah dengan mengolah sejumlah data transaksi bisnis dan kemudian menghasilkan informasi keuangan yang dapat dimanfaatkan. Untuk bisa dikatakan sebagai sistem pemrosesan transaksi, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki. Nah, beberapa karakteristik sistem pemrosesan transaksi adalah cepat, handal, penggunaan prosedur standar, dan terkontrol. Tujuan utama dari sistem ini sebenarnya adalah memproses transaksi bisnis secara real time dan mendukung fungsionalitas bisnis. Sistem ini digunakan oleh hampir semua sektor bisnis yang menggunakan transaksi online. Misalnya saja, pemesanan tiket pesawat, belanja online, penjualan tiket untuk konser atau film, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian materi yang selanjutnya, materi ke-10 adalah otomasi perkantoran atau OA. Nah, sistem otomasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbisnis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Nah, otomatisasi kantor mencakup semua sistem elektronik formal dan informal,
terutama yang terkait misalnya dengan pertukaran informasi antara personel internal dan eksternal sebuah perusahaan. Nah, orang di kantor bisa menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang di kantor lain di perusahaan atau orang lain di perusahaan yang lain. Pengguna otomasi kantor biasanya adalah manajer yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan, terutama adalah SDM atau sumber daya manusia. Nah, profesional yang memberikan keterampilan khusus yang membedakan mereka dari sekretaris dan pegawai administrasi. Sekretaris yang ditunjuk oleh para profesional melakukan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab panggilan, dan menjadwalkan rapat atau meeting. Nah, yang ke-11 adalah sistem pendukung keputusan atau DDS. Nah, DDS ini kepanjangannya adalah Decision Support System, yaitu sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS dapat diartikan pula sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis ad hoc terhadap data, model sebuah keputusan, orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang, dan juga berorientasikan kepada sebuah keputusan. Adanya DSS ini mampu membantu perusahaan memecahkan masalah atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kemudian materi yang ke-12 adalah sistem pendukung eksekutif atau disingkat dengan ISS. Sistem dukungan eksekutif atau ISS ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengubah data perusahaan menjadi laporan tingkat eksekutif yang dapat diakses dengan cepat seperti yang digunakan oleh Departemen Penagihan, Akuntansi, dan Kepegawaian. ISS berfungsi untuk meningkatkan pengambilan keputusan untuk eksekutif. ISS ini juga dikenal sebagai Sistem Informasi Eksekutif atau disingkat sebagai EIS. Baik, itulah tadi beberapa materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bagian dari RPS 3-5 dengan submateri dari poin ke-7 hingga poin ke-12. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.